Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi praktikum Ransum Ruminansia mengenai bahan pakan. Bahan pakan adalah bahan yang dapat dimakan oleh ternak, dicerna sebagian atau seluruhnya, dan kemudian tidak berbahaya terhadap kesehatan ternak itu sendiri. Bahan pakan dibedakan menjadi dua berdasarkan dari asalnya. Yang pertama, bahan pakan yang berasal dari hijauan, dan kedua, bahan pakan yang berasal dari hewani. Bahan pakan yang berasal dari hijauan terbagi menjadi tiga, yaitu dari hasil sisa pertanian, kemudian dari bebijian, dan ketiga yaitu dari hasil sisa industri pertanian. Bahan pakan dibedakan berdasarkan karakteristik fisik kimia menjadi 8 kelas bahan pakan. Kelas bahan pakan yang pertama adalah hijauan kering atau jerami yang punya SK lebih dari 18%. Kelas 2 hijauan segar, SK lebih dari 18%. Kelas bahan 3 silase. Kemudian kelas 4 sumber energi, SK-nya kurang dari 18 dan PK-nya kurang dari 20%. Kemudian sumber protein, SK-nya kurang dari 18 dan sumber protein lebih dari 20%. Kemudian kelas bahan pakan kelas 6 yaitu sumber vitamin, kemudian kelas 7 yaitu sumber mineral, dan kelas 8 adalah aditif pakan, yaitu bahan pakan non nutrien yang diberikan kepada pakan dengan jumlah sedikit dengan tujuan tertentu. Penggunaan bahan pakan pada sebuah industri peternakan tidak hanya berasal dari hijauan, tapi juga konsentrat. Konsentrat adalah bahan pakan yang dipergunakan bersama dengan bahan pakan lainnya yang digunakan untuk meningkatkan keserasian nutrien yang dimaksudkan untuk dipersatukan dan dicampur sebagai suplemen atau pelengkap. Bahan pakan konsentrat terbagi menjadi dua, yaitu konsentrat sumber protein yang mempunyai sumber energi dan sumber protein yang tinggi. Kemudian konsentrat sumber energi yang mempunyai tinggi kandungan sumber energinya namun rendah kandungan proteinnya. Kemudian penggunaan bahan pakan alternatif bahan pakan lokal yang berasal dari limbah pertanian, perkebunan, agroindustri yang mempunyai sumber serat kasar yang potensial untuk diberikan kepada ternak. Itu mempunyai keunggulan bahan pakan dapat diperoleh dengan ketersediaan yang mudah, kemudian harga bahan pakan yang cukup kompetitif dengan bahan pakan lainnya. Sekian dari materi bahan pakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi praktikum Ransum Ruminansia terkait formulasi Ransum. Yang pertama adalah penentuan kebutuhan. Penentuan kebutuhan ternak ruminansia didasarkan dari berat badan. Namun berbeda pada ternak ruminansia pada fase laktasi. Penentuan kebutuhan ternak ruminansia pada fase laktasi tidak hanya didasarkan pada berat badannya, tapi juga kadar lemak susu yang diproduksi. Kebutuhan ternak ruminansia, kebutuhan nutriennya dapat dicari dari tabel NRC atau dari literatur yang lainnya. Untuk Ransum sendiri adalah pakan jadi yang diberikan kepada ternak dengan perbandingan tertentu yang sudah sesuai dan sudah memenuhi kebutuhan dan tujuan pemeliharaan. Atau dapat juga diartikan pakan yang diberikan kepada ternak selama 24 jam. Kemudian Ransum seimbang itu adalah pakan yang diberikan kepada ternak selama 24 jam yang mengandung semua nutrien dan perbandingan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dan pemeliharaan. Atau biasanya kita tahu bersama, balance ration adalah Ransum yang diberikan kepada ternak yang sudah seimbang antara protein dan energi. Metode yang digunakan untuk menentukan formulasi Ransum ada 5. Yang pertama adalah trial and error. Yang kedua adalah Poisson square. Yang ketiga adalah exact method. Yang keempat simultaneous equation method. Yang kelima linear programming method. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan Ransum
adalah yang pertama, yaitu penentuan target kebutuhan dan kemudian kebutuhan ternak ruminansia itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah penentuan bahan pakan dan komposisi bahan pakan. Yang ketiga adalah penentuan metode formulasi ransum yang akan digunakan. Yang keempat adalah evaluasi dari formulasi ransum yang kita buat. Sekian dari materi formulasi ransum yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi yang selanjutnya yang akan saya sampaikan adalah mengenai pencampuran pakan. Pencampuran pakan atau mixing merupakan suatu proses yang mana melibatkan proses pengadukan dan juga pengasakan dari bahan-bahan pakan yang akan digunakan dari formulasi ransum yang telah dibuat. Pencampuran pakan bertujuan untuk menggabungkan beberapa bahan pakan dengan cara menyebarkan bahan-bahan pakan tersebut sehingga diharapkan dalam jumlah tertentu dari setiap bahan pakan memiliki perbandingan yang tetap. Pada praktikum ransum ruminansia 2021 menggunakan metode pencampuran pakan secara mandiri atau self mixing. Self mixing merupakan pencampuran pakan secara manual, yaitu dengan mengelompokkan bahan pakan dari partikel yang terkecil dan juga yang terbesar, sehingga diharapkan pencampuran pakan secara manual ini dapat homogen atau tercampur secara merata. Kemudian untuk indikator keberhasilan suatu pencampuran ada 3. Yang pertama secara fisik. Secara fisik dapat dilakukan dengan melihat apakah dari pencampuran pakan yang telah dilakukan dari setiap bahan-bahan pakan yang dicampurkan sudah merata atau belum. Hal ini dapat diketahui dengan warna. Apakah warna dari pencampuran setiap bahan pakan tadi sudah merata atau belum. Yang kedua adalah secara biologi. Secara biologi dapat diketahui dengan melihat dampak pemberian formulasi ransum yang telah disusun kemudian dicampur secara manual dan diberikan ke ternak. Yang terakhir adalah secara kimia, yaitu dengan melakukan uji laboratorium, yaitu seperti uji garam, untuk mengetahui secara lebih akurat apakah pencampuran yang telah kita lakukan sudah tercampur dengan rata atau homogen atau belum. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai metode pemberian pakan. Salah satu metode pemberian pakan pada ternak ruminansia yaitu metode TMR atau Total Mix Ration. TMR merupakan metode pemberian pakan dengan cara hijauan dan konsentrat diberikan secara bersama atau dicampur. Tujuan dari pemberian pakan menggunakan metode TMR yaitu agar ternak tidak dapat memilih atau menyeleksi pakan yang kita berikan, sehingga bahan pakan konsentrat dan hijauan dapat dikonsumsi secara seimbang atau sesuai dengan kebutuhan ternak. Pemberian pakan menggunakan metode TMR ini dapat menekan laju fermentasi yang ada di dalam rumen, karena jika laju fermentasi ini berjalan dengan cepat, maka produksi gas yang dihasilkan akan tinggi, yang dapat menyebabkan penyakit metabolik seperti kembung. Dengan pemberian pakan secara TMR, maka laju fermentasi dalam rumen ini dapat ditekan, sehingga penyakit metabolik juga dapat dihindari. Untuk syarat bahan pakan yang digunakan dalam metode pemberian TMR yaitu ukurannya harus relatif sama, karena tujuannya agar pencampuran bahan pakan dapat dilakukan secara homogen. Selain itu juga ternak tidak dapat memilih atau menyeleksi bahan pakan yang kita berikan. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai evaluasi pakan pada ternak ruminansia. Evaluasi pakan pada ternak ruminansia diperoleh dari selisih antara jumlah pakan yang diberikan ke ternak dengan jumlah nutrien yang dibutuhkan oleh ternak pada fase pemeliharaan tertentu. Salah satu metode evaluasi nutrien pakan yang biasa digunakan adalah dengan perhitungan kecernaan dari pakan itu sendiri. Kecernaan di sini menggambarkan jumlah zat-zat nutrien yang mampu diserap oleh tubuh ternak.
Pencernaan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tingkat pemberian pakan, jenis spesies, dan juga faktor fisiologis internal dalam ternak tersebut. Metode perhitungan pencernaan sendiri terbagi atas 3 metode. Yang pertama adalah metode secara in vivo. Pada metode pencernaan secara in vivo dilakukan secara langsung dalam tubuh ternak, di mana di sini nanti perhitungannya adalah menggunakan selisih antara jumlah pakan yang dimakan oleh ternak dengan jumlah nutrien yang ada di dalam feses. Sehingga nutrien yang tidak ada di dalam feses diasumsikan sebagai jumlah nutrien yang mampu dicerna oleh tubuh ternak, yang mampu diserap dan dimanfaatkan oleh tubuh ternak. Selanjutnya adalah pencernaan secara in vitro. Pada pencernaan secara in vitro dilakukan secara tidak langsung dalam skala laboratorium dengan menirukan proses yang terjadi dalam saluran pencernaan ruminansia. Dan yang terakhir adalah pencernaan secara in sako. Pada in sako ini, bahan pakan akan dimasukkan ke dalam kantong-kantong nilon yang kemudian akan dimasukkan ke dalam rumen yang diinkubasi selama beberapa waktu tertentu dengan menggunakan ternak fistula tentunya. Nah, berikutnya teman-teman bisa menyaksikan nih video analisis pencernaan yang dilakukan oleh Laboratorium Ilmu Makanan Ternak di salah satu desa binaan kami pada video sebagai berikut ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.